Ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak ada di dalam Bukhari Muslim. Ada banyak. Mana contoh nih hadis yang akan kita baca? Hadisnya sahih tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Mana contoh lagi? Hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Hadis tentang salat sunat tasbih. Pernah kita dengar salat sunat tasbih? Kalau awak tanya ke kawan-kawan salafi, kawan-kawan wahabi, tak kenalnya salat sunat tasbih. No? Tak ada dinya salat sunat tasbih. No? Kenapa? Karena menurut Syekh Albani, salat sunat tasbih ini hadisnya maudhu'. Hadisnya palsu. Tapi menurut ulama ahlul hadis, menurut ulama ahlu sunnati wal jamaah, bahwa salat sunat tasbih hadisnya sahih. Siapa yang mensahihkan? Mensahihkan hadis itu adalah imam-imam yang selain daripada Imam Bukhari Muslim. Mana riwayat hadisnya? Hadis-hadis sahih itu banyak. Sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak semuanya beliau kumpulkan hadis sahih. Jadi ada lagi hadis sahih di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dalam apa? Dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, di dalam Mustadrak Hakim. Jadi tiga nih kitab hadis, di dalamnya juga terdapat hadis-hadis sahih. Jadi kalau begitu, berapa kitab hadis sahih di dalamnya? Ada 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibnu Hibban, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim. Kelima-lima kitab hadis ni, hadis di dalamnya hadis sahih. Jadi kita jangan kaku. Orang hari ini kaku, dianggapnya hadis sahih itu hadis yang ada dalam Bukhari Muslim saja. Kalau hadis itu dalam Bukhari berarti sahih. Kalau hadis itu dalam Muslim berarti sahih. Di luar daripada itu tidak sahih. Ini salah pemahaman kajian hadis seperti ini. Ada lagi di 3 kitab hadis yang di dalamnya juga menurut ulama ada hadis sahih. Mana dia? Sahih Imam Ibnu Hibban, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim. Kelima-lima ini terdapat hadis-hadis sahih di dalamnya. Jadi hadis sahih itu terkumpul hadis. Jadi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, ini hadis kedua-duanya di dalam ni hadisnya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Paham kira-kira? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kedua-dua kitab ini di dalamnya hadis-hadis sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Dia tergigit dunia. Melayu Ustaz insyaAllah dari mana naik ndak je. Apalah kecil Ustaz tu gini dulu. Berarti kalau mau diikut, ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak ada di dalam Bukhari Muslim. Ada banyak. Mana contoh nih hadis yang akan kita baca? Hadisnya sahih tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Mana contoh lagi? Hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Hadis tentang salat sunat tasbih. Pernah kita dengar salat sunat tasbih? Kalau awak tanya ke kawan-kawan salafi, kawan-kawan wahabi, tak kenalnya salat sunat tasbih. No? Tak ada dinya salat sunat tasbih. No? Kenapa? Karena menurut Syekh Albani, salat sunat tasbih ini hadisnya maudhu'. Hadisnya palsu. Tapi menurut ulama ahlul hadis, menurut ulama ahlu sunnati wal jamaah, bahwa salat sunat tasbih hadisnya sahih. Siapa yang mensahihkan? Mensahihkan hadis itu adalah imam-imam yang selain daripada Imam Bukhari Muslim. Mana riwayat hadisnya? Abbas. Jadi kata Nabi ke pamannya, pamanku, maukah engkau aku tunjukkan amalan? Apabila engkau mengamalkannya, Allah ampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang. Yang lama, yang baru. Dosa yang sengaja, tak sengaja. Dosa secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Apa kata Rasulullah? Engkau lakukanlah salat 4 rakaat.
Setiap rakaat engkau membaca tasbih 75 kali. Caranya, setelah selesai baca Al-Fatihah, engkau membaca ayat di rakaat yang pertama. Engkau bertasbih 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Ketika rukuk, tasbih 10 kali. Ketika i'tidal, tasbih 10 kali. Ketika sujud, tasbih 10 kali. Ketika antara duduk dua sujud, tasbih 10 kali. Ketika sujud yang kedua, tasbih 10 kali. Ketika nak berdiri, tasbih 10 kali. Dalam satu rakaat 75 tasbih. Jadi berapa jumlahnya? Dikali 4, 300 tasbih. Amalkan itu kata Rasulullah dalam setiap hari sekali. Tidak bisa satu minggu sekali. Tidak bisa setiap sebulan sekali kata Rasulullah. Tidak bisa setahun sekali. Tidak juga bisa seumur hidup sekali kata Nabi. Amalkanlah itu. Namanya salat sunat tasbih. Itu pernah mengamalkan? Alun itu. Hah? Amalkan itu rugi waktu itu hadisnya sahih itu. Rugi kita kalau tidak mengamalkannya. Allah ampuni dosa yang lama, dosa baru, dosa yang sengaja tak sengaja, dosa yang secara sembunyi-sembunyi terang-terangan. Hadisnya sahih tentang salat sunat tasbih. So kali semua itu tidak bisa, mati aja leleh. Kalau kami alhamdulillah sampai gini di daerah kami sekali setahun kami buat malam 27 Ramadan. Jadi setelah salat tarawih, kami salat sunat tasbih berjamaah. Itu malam 27 Ramadan. Setelah itu, barulah kami salat witir. Bagus salat sunat tasbih itu, Pak. Bagus. Itu dalam satu riwayat. Dalam hadis yang lain, فَإِنَّ لِكُلِّ تَسْبِحَةٍ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ. Setiap ucapan tasbih kita, itu sama dengan satu pohon di surga. Sekali wak mengucapkan tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, menanam satu pohon di surga. 2 kali tasbih, 2 pohon di surga. 3 kali tasbih, 3 pohon di surga yang kita tanam. Jadi kalau 300 kali tasbih kita, berarti kita punya berapa tanaman di surga? 300 batang. 300 batang itu kalau bok sawit berapa hektar? Lumayan no. 125 sehektar. 2 hektar baru 250. Sekedar sehektar setengah lah. Sektar 1/4 dia. Itulah kau bunuh di serugu. Kalau kita melaksanakan salat sunat tasbih namanya. Jadi salat sunat tu bukan saja salat sunat wudu, bukan saja salat sunat tahiyatul masjid, bukan saja salat sunat rawatib, bukan saja salat sunat duha, ada lagi salat sunat namanya salat sunat tasbih namanya. Amalkan itu 4 rakaat dengan 1 salam boleh, 4 rakaat dengan 2 salam boleh. Namanya salat sunat tasbih. Menurut Syekh Albani hadisnya maudhu'. Hadisnya palsu. Tapi menurut ulama ahlu sunnati wal jamaah yang lain, bahwa hadisnya sahih dan itu diamalkan oleh para ahli ilmu. Itulah dia salat sunat tasbih.